Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini dalam gulungan ratu ada sebuah kota, pavilion Genji, rumah Shio, dan bahkan orang-orang yang lewat di jalan dirinci. Masing-masing tampak seperti aslinya. Jika lukisan ini selesai, maka akan menjadi harta karun. Saya harap ini dapat membantu Anda. Sang ratu bergumam. Dia sedang mengukir patung Xiuyan di kota. Dengan satu pukulan pada satu waktu, detail dan indah. Pada saat yang sama, di pasir kuning, sosok Xiuyan tiba-tiba berhenti karena aura yang datang dari depan agak aneh. Kejahatan apa yang pantas Anda terima jika Anda datang ke bintang saya dan membantai rakyat saya? Sesaat setelah suara itu keluar, pasir kuning tiba-tiba berguling kembali dan membentuk pusaran air. Kemudian sosok emas gelap tiba-tiba bergegas keluar dari sana dengan memegang trisula dan menikam langsung ke arah Xiuyan dengan keras. Dan sosok emas ini adalah binatang buas yang tampak seperti kada raksasa, tetapi sedang berdiri. Ia memegang tombak bercabang 3 seperti manusia. Kemudian itu berdengung ketika udara masuk. Yang mengejutkan Xiuyan adalah dia bisa berbicara dan mengucapkan kata-kata manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makhluk binatang ruang angkasa memiliki kecerdasan yang rendah. Ada juga yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Terlebih lagi, kada raksasa ini yang menyerang Xiuyan memancarkan fluktuasi aura yang kuat. Mendengar itu, mata Xiuyan menyipit dan tanda 7 bintang di antara alisnya berkedip pada saat yang bersamaan. Di lengannya, nyala api melayang di telapak tangan Xiuyan, kemudian dia mengangkat tangannya. Tiba-tiba, 8 penguasa berat misterius yang sunyi muncul. Dengan terbungkus nyala api dan dengan keras menghantam serangan kada raksasa itu. Luar! Di bawah suara teredam, percikan api keluar dari kedua senjata itu bertabrakan. Sebelum Xiuyan sempat bereaksi, kada raksasa itu tiba-tiba mundur dan tenggelam ke dalam pasir kuning di sekitarnya. Kemudian dia bergegas keluar dari belakang Xiuyan dan menusuk langsung ke arahnya. Namun trik ini jelas tidak berpengaruh pada Xiuyan, karena guntur ekstrim hampir bisa membuat Xiuyan bereaksi dengan cara apapun. Berbalik dalam sekejap dan menghadapi kada raksasa itu lagi. Tetapi pada saat ini, sosok lain muncul di belakang Xiuyan dan kada raksasa di depannya langsung berubah menjadi pasir kuning dan menghilang, yang menunjukkan bahwa monster ini memiliki kemampuan yang aneh. Saat mereka bertabrakan, Xiuyan dengan jelas menyadari auranya, tetapi dia tidak menyangka bahwa sosok di depannya adalah tubuh palsu yang terkondensasi oleh pasir kuning. Jadi Xiuyan memilih untuk menghindarinya kali ini. Namun dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu dengan binatang buas ini. Segera, avatar jangkrik emas muncul dari bayangan Xiuyan. Meskipun kekuatan kada raksasa ini setara dengan orang kuat di keabadian dewa tingkat pertama. Namun dengan bantuan keunggulan pasir kuning, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Setidaknya dia punya kesempatan untuk berurusan dengan Xiuyan. Jika dia adalah monster tangguh, itu akan memakan waktu kurang dari 10 putaran. Baru Xiuyan bisa membunuhnya. Kali ini, kada raksasa tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Dengan jarak puluhan kaki dari Xiuyan, dan dia menyeburkan pasir bersuhu tinggi. Nafas badai pasir? Xiuyan mengangkat telapak tangannya, dan perisai api muncul di depannya. Sehingga pasir yang menyapu ke arahnya langsung meleleh saat tersentuhan dengan perisai api Xiuyan. Setelah butiran pasir diubah menjadi magma oleh Xiuyan dan bola api magma terbentuk setelah beberapa saat. Sekarang saya akan mengembalikannya pada Anda. Sambil berteriak, dia mengangkat tangannya dan mengajunkannya ke arah kada raksasa berbentuk manusia itu. Namun dia tidak mau bertarung. Dan dia bahkan sepertinya tidak pernah berpikir untuk menghadapi Xiuyan secara langsung. Memanfaatkan sepenuhnya perlindungan yang diberikan oleh angin dan pasir di sekitarnya, dia menggunakan cara yang tak ada habisnya untuk menyerang Xiuyan.
Adapun bola api magma Xiaoyan, dia dengan cepat ditelan dan menghilang oleh pasir kuning dalam badai. Untuk mengatasinya, sepertinya semua pasir kuning di sini harus dibubarkan. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Namun, seluruh bintang berada di tengah badai dan hampir tidak ada tanah di bawah, sehingga sebagian besar batu merah terlihat. Jelas tidak mungkin untuk menghilangkan pasir kuning kecuali semua bintang dihancurkan. Atau saya membentuk formasi. Namun, tidak perlu menggunakan formasi untuk menghadapi binatang seperti itu. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan berbinar dan dia sepertinya punya rencana. Ditambah dengan kemampuan akting Xiaoyan yang luar biasa. Dengan sedikit tipu daya Xiaoyan, dia bisa melabui kadal raksasa itu. Ketika kadal raksasa itu muncul kembali, tiba-tiba terjadi serangan mendadak lainnya dan penguasa Bahuang Xuansong langsung bertabrakan dengan trisula itu dengan keras. Tapi itu juga menyebabkan gigi yang berat itu menghantam dada Xiaoyan dengan keras, yang membuat Xiaoyan memuntahkan seteguk besar darah. Lalu matanya memerah dan sosoknya tiba-tiba terlihat sangat malu. Dia segera berubah menjadi pelangi dan bergegas ke pasir kuning, seolah-olah dia tak terkalahkan. Anda ingin kabur? Tahukah Anda betapa kuatnya binatang penelan langit Saho milik saya? Kadal raksasa itu mencibir. Namun dalam upaya melarikan diri, Xiaoyan sengaja melambat di pasir kuning di belakangnya. Kalau tidak, dengan kecepatan guntur ekstrim, dia pasti sudah menghilang sejak lama. Pada saat ini, di antara pasir kuning hanya ada ombak yang naik turun. Dan binatang langit yang menelan raungan pasir berenang di badai pasir kuning seperti ikan di air. Dan langsung mengejar Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tiba-tiba memperlambat kecepatannya lagi, sehingga serangan dari belakang menyerang lagi, dan pilar pasir bergegas menuju Xiaoyan. Tuar! Dengan suara teredam, Xiaoyan tertabrak pilar pasir tersebut yang membuat tubuhnya terlempar seperti layang-layang yang talinya putus karena kehilangan keseimbangan. Saat Xiaoyan jatuh secara mengejutkan dari udara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan batu merah meledak dengan suara teredam. Hanya saja batu merah ini tidak biasa karena kekerasannya juga sungguh mencengangkan. Kecuali jika tubuhnya cukup kuat, akan sulit untuk masuk ke dalam tanah, apalagi berjalan melewatinya. Di badai pasir kuning, kekuatan bertarung dari para binatang yang mati itu setidaknya sebanding dengan kekuatan orang kuat di keabadian Kaisar. Kalaupun tidak bisa ditangkap, bisa menyeret orang ke titik kehancuran mental. Sekarang, Xiaoyan sudah bergegas ke tanah melalui kekuatan tubuh fisiknya. Lagi pula, tanah di sini tidak sepenuhnya kokoh karena penuh dengan gua. Dan Xiaoyan mengetahui hal ini sebelumnya dari avatar Yuan Shen. Saat avatar Yuan Shen Xiaoyan masuk ke dalam tanah untuk menyerap asal-usul bintang. Bagaimanapun ini adalah lipatan ruang dan waktu, dan keasliannya tidak dapat ditentukan. Jadi lebih baik membiarkan avatar Yuan Shen berlatih lebih lanjut di sini. Lagi pula, Xiaoyan sedang mencoba mencari cara untuk membiarkan avatar Yuan Shen menerobos alam Yuan Shen kuno. Meskipun kemajuannya lambat, tapi inilah cara latihan fisik. Seiring waktu, hal ini akan menyebabkan perubahan kualitatif. Selama Xiaoyan sangat yakin akan hal ini, avatar Yuan Shen pasti akan bisa dilepaskan seiring berjalannya waktu. Berhasil menerobos ke alam Yuan Shen kuno yang lebih kuat. Saat ini, Xiaoyan sedang menunggu binatang pasir yang mengaum di dalam gua. Dan ternyata itulah yang diharapkan Xiaoyan. Sekarang, Xiaoyan terus bergegas ke dalamnya untuk mencari tempat yang tidak ada angin dan pasir yang bisa menyembunyikannya. Tapi untuk membunuhnya, saya harus melakukannya sekaligus dan tidak memberinya kesempatan. Jika dia yang memiliki kecerdasan dan merasakan ada sesuatu yang salah, dia pasti melarikan diri dan itu hanya akan membuang-buang waktu. Tapi jika kekuatan binatang ini berada di keabadian dewa, maka kekuatan avatar Cinchan bisa lebih ditingkatkan. Saat ini kekuatan avatar Cinchan masih jauh dari cukup. Jadi Xiaoyan tidak keberatan dengan kemunculan beberapa binatang pemakan pasir yang mengaum di langit. Pada saat ini, guntur ungu berkedip-kedip di bawah telapak kaki Xiaoyan dan hampir pada saat binatang penelan pasir mengaum ini muncul. Tubuh Xiaoyan mendekat seketika.
Kemudian sebuah cahaya menyilaukan menyapu binatang tersebut, yang membuat binatang itu berhenti tidak bergerak. Jelas, karena kekuatan Xiuyan lebih kuat dari binatang itu, maka kendali Baiyan cukup untuk mengendalikan dan menahannya. Dan pengekangan tersebut cukup untuk menentukan hidup dan mati binatang tersebut. Tanpa ragu-ragu, Xiuyan berlari menuju jantungnya dengan jari terbungkus api. Pertama, dia melukainya dengan parah, kemudian membunuhnya. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min-Er sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.